Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran SPD. Saya berasal dari Sekolah SD Negeri 124 Lura, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Nah, hari ini saya akan melakukan sebuah wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 124 Lura, di mana ini adalah salah satu tugas demonstrasi kontekstual modul 31, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, segera akan kita mulai wawancaranya dengan Ibu Kepala Sekolah. Demonstrasi kontekstual ini, dan ada waktu untuk mewawancara Ibu terkait dengan bagaimana pengambilan sebuah keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, hasil wawancara ini sebentar Puang adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan sebuah keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah, terutama misalnya untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, serta apa yang selama ini dilakukan atau praktek apa yang selama ini dikerjakan. Nah, dalam pengambilan sebuah keputusan ada 4 paradigma pengambilan keputusan, ada 3 prinsip pengambilan keputusan, dan ada 9 langkah pengujiannya. Untuk itu Puang, izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal terkait bagaimana sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan atau dalam yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Puang, selama ini Puang, bagaimana Puang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, ataukah kasus itu merupakan rujukan moral? Iya. Kalau masalah dilema etika yang biasa yang pertama yang saya harus lakukan yaitu mengidentifikasi kasus dilema etika ketika dihadapkan pada 2 pilihan yang sama-sama memiliki nilai moral yang kuat namun saling bertentangan. Misalnya kasus memilih antara kepentingan siswa secara keseluruhan atau kepentingan individual siswa. Kemudian sementara itu sering juga ada pengaruh dari bujukan moral yang biasanya seringkali melibatkan tekanan untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di sekolah kita, seperti menerima suap, kemudian atau melakukan tindakan yang tidak adil. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini saya merasa bersyukur karena hal-hal seperti itu belum pernah saya lakukan. Alhamdulillah pokoknya kalau begitu berarti selama ini artinya dilema-dilema etika itu bisa diselesaikan atau ada solusi yang terbaik untuk mengatasi seperti itu ya Puan. Iya. Oh iya Puan. Baik Puan, nah gimana selama ini Puan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ada 2 kepentingan nih Puan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Dalam menghadapi 2 dilema etika, saya selalu berusaha melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti halnya
semua stakeholder yang ada di SD 124 ini, yaitu guru, tenaga kependidikan, kemudian bahkan perwakilan dari orang tua peserta didik yang sekiranya bisa membantu untuk mengatasi masalah tersebut atau ada solusi yang kita hadapi, ada pemecahan masalah yang kita dapatkan, sehingga melakukan kajian-kajian mendalam terhadap nilai-nilai sekolah dan peraturan yang berlaku. Setelah itu saya akan mencari solusi yang dapat mengakomodasi semua kepentingan yang ada, meskipun tidak belum terlalu sempurna gitu. Iya. Jadi saya dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan harus melibatkan semua stakeholder, semua pemangku kepentingan, mulai dari pendidik itu sendiri, tenaga kependidikan, komite dan orang tua siswa. Luar biasa ya Bu, jadi sangat betul-betul menginspirasi, sangat bagaimana betul-betul pengambilan keputusan itu harus berdasarkan dari keputusan bersama seperti itu. Kemudian apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan? Iya. Langkah-langkah yang sering saya lakukan yaitu yang pertama secara umum dulu, yaitu mengidentifikasi masalah. Menentukan secara jelas apa masalah yang sedang dihadapi. Kemudian setelah mengidentifikasi, kita mengumpulkan pengumpulan informasi ini yang semua secara fakta yang relevan dengan masalah tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, menentukan siapa saja yang akan berdampak dalam keputusan yang saya ambil. Kemudian mengambil keputusan. Di dalam pengambilan keputusan di sini memilih opsi yang paling sesuai dengan nilai-nilai sekolah dan kepentingan semua pihak. Kemudian mengkomunikasikan keputusan yang saya ambil kepada semua stakeholder yang ada di sekolah kami. Kemudian atau menjelaskan keputusan itu kepada semua pihak yang terkait gitu. Jadi itulah yang saya harus lakukan di dalam langkah-langkah yang saya harus lakukan di dalam mengidentifikasi melakukan pengambilan keputusan. Jadi saya bisa menangkap luar biasa apa langkah-langkah atau prosedur yang itu sudah lakukan, bahwasanya semuanya harus kita komunikasikan. Iya, segala sesuatu yang harus kita lakukan kita komunikasikan, kita sosialisasikan seperti itu ya. Jadi semua tahu, semua stakeholder mengetahui seperti itu ya. Dari hasil keputusan itu. Nah, tadi dengan langkah-langkah. Nah, kalau misalnya hal-hal apa saja nih Puang yang selama ini Puang anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika. Menurut saya hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah keterbukaan. Ya, jadi yang pertama itu harus kita terbuka di dalam pengambilan keputusan, menciptakan suasana yang terbuka untuk berdiskusi dan menerima masukan. Kemudian yang kedua, empati. Dalam hal ini harus memahami perspektif semua pihak yang terlibat. Ya. Artinya di sini perspektif itu sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal yang kita rembutkan bersama untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Ya. Kemudian berikutnya prinsip. Kalau prinsip harus berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip yang telah ditetapkan. Jadi kita harus melakukan apa yang telah kita sepakati bersama. Nah, itulah contoh salah satu dalam hal bentuk prinsip yang kita harus lakukan di dalam pelaksanaan tugas kita di sekolah. Jadi luar biasa Puang ya. Jadi saya sudah bisa menangkap bahwa hal-hal atau prosedur serta prinsip-prinsip itu sangat pegang kuat nih. Jadi segala sesuatunya itu harus betul-betul terbuka, harus betul-betul empati terhadap setiap masukan-masukan yang ada, baik dari pendidik itu sendiri maupun dari orang tua siswa seperti itu Puang ya. Apakah Puang memiliki sebuah tata kala ataukah jadwal tertentu misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat masalah itu ataukah misalnya memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu nih bisa jalankan seperti itu? Artinya tidak ada jadwal yang baku.
Karena setiap kasus memiliki kompleksitas yang berbeda, namun saya berusaha untuk menyelesaikan masalah yang secepat mungkin, namun tetap dengan pertimbangan yang matang. Kemudian ya. Jadi betul ya bahwa Tuang tidak memiliki jadwal dalam penyelesaian masalah. Jika masalah itu segera itu diselesaikan di tempat ya segera diselesaikan. Jadi tergantung kompleksitas masalahnya. Jadi kalau misalnya masalahnya membutuhkan waktu beberapa lama ya mungkin diselesaikannya juga butuh beberapa waktu yang lama. Tetapi jika masalahnya mungkin tidak terlalu besar nih bisa diselesaikan pada waktu secepat itu. Jadi luar biasa Tuang. Lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus, luar biasa Tuang prinsipnya. Nah sekarang Tuang pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang nih atau faktor-faktor apa yang selama ini Tuang mempermudah atau membantu Tuang dalam pengambilan sebuah keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, saya sangat terbantu oleh dukungan dari tim saya, yaitu terutama dari para guru dan tenaga pendidikan. Selain itu referensi ke kode etik profesi guru dan peraturan sekolah juga sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Luar biasa Tuang, jadi tetap berpedoman pada kode etik guru. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip yang terbaik itu yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Seperti itu Tuang yang saya bisa menangkap seperti itu. Jadi, tetap berpedoman pada kode etik guru. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip yang terbaik itu yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Seperti itu Tuang yang saya bisa menangkap seperti itu. Nah pertanyaan terakhir nih Tuang, sebelum kita Tuang kasih kesimpulan nih. Dari semua hal nih Tuang yang telah disampaikan tadi, mulai dari pertanyaan pertama sampai terakhir yang saya tanyakan Tuang, pembelajaran apa nih yang dapat Tuang petik dari pengalaman Tuang selama dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika sebagai seorang pemimpin Tuang? Dalam menghadapi dilema etika mengajarkan saya bahwa tidak ada jawaban yang mudah dan pasti. Nah, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Ya, dan yang terpenting adalah kita bertindak dengan hati nurani yang bersih dan selalu berusaha untuk kebaikan bersama. Ya, itu. Untuk kepentingan bersama. Dengan hati yang bersih dan semuanya harus mendengarkan semuanya dirangkul dan semuanya dengan kepentingan kita bersama. Berusaha mewujudkan bagaimana dalam suatu sekolah itu ada rasa kekeluargaan di dalamnya, karena disitulah kunci keberhasilan kita jika kita lakukan kegiatan ini dengan rasa kekeluargaan. Oke, Tuang, bagaimana Tuang tanggapan atau apa yang bisa disimpulkan terkait sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan sebuah keputusan yang bernilai-nilai kebajikan? Ada yang bisa disimpulkan untuk? Jadi kalau misalnya menyangkut masalah dilema yang dihadapi dilema etika, yang pertama itu kita harus selalu berpikir positif, jangan terbawa emosi. Jadi dalam memecahkan masalah itu, kalau misalnya kita harus duduk bersama dengan rasa kekeluargaan yang ada di dalam suatu sekolah itu yang terpenting, karena kita merasa terbuka kepada teman-teman dan insya Allah teman-teman akan merasa senang, karena tentu dalam perasaan mereka itu mengatakan bahwa betul-betul sangatlah saya dibutuhkan dalam kegiatan ini, dalam pemecahan masalah tersebut. Itu yang terpenting yang saya harus lakukan agar kiranya semua baik tidaknya suatu kegiatan di dalam suatu sekolah harus kita duduk bersama untuk saling mengetahui apa yang ada di dalam sekolah itu. Luar biasa Tuang, jadi saya dapat menarik kesimpulan bahwa dalam sebagai seorang pemimpin Ibu sudah melakukan suatu hal yang terbaik dalam sebuah pengambilan keputusan dan merangkul semua stakeholder mulai dari gurunya, pendidiknya, siswanya, orang tuanya, bahkan sampai pada komitinya. Terima kasih Tuang atas waktu dan kesempatan pada hari ini dan semoga apa yang saya bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imran SPD. Saya berasal dari SD Negeri 124 Lura, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Nah, kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 149 Tokinjong, Ibu Nurwanida SPD, di mana ini adalah salah satu bentuk tugas demonstrasi kontekstual modul 31 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, dan untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, serta apa yang selama ini dilakukan atau praktik apa yang selama ini dijalankan dalam pengambilan sebuah keputusan, tentu saja dengan berpedoman pada 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujiannya. Baik, langsung saja kita wawancara kepada Ibu Kepala SD Negeri 149 Tokinjong, Ibu Nurwanida SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imran. Bagaimana kabarnya, Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah, Iya. Ibu. Jadi sebelum kita tanya-tanya nih, sebelum ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah terkait bagaimana sih pengambilan keputusan di dalam sekolah, tentu saja ada berbagai kompleksitas kasus mungkin yang sering Ibu dapatkan atau alami di dalam sekolah. Nah, pertanyaan saya, Ibu nih, selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang tentunya apakah merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Oke, Pak Imran ya. Iya. Jadi sebagai seorang pemimpin ya, pasti akan beragam kasus yang saya hadapi. Ya, baik itu kasus yang keduanya benar maupun atau dilema etika maupun yang salah satunya benar, salah satu yang salah. Ya. Jadi kedua kasus tersebut itu harus diidentifikasi, Pak Imran, dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Nah, tentu saja untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan baik pada pihak-pihak yang terlibat. Ya. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk supaya bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Ya. Jadi untuk itu perlu dilakukan daftar pertanyaan, identifikasi kasus ya. Nah, jadi syarat sebuah kasus itu merupakan dilematika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum ya, dan atau serta norma yang berlaku dan menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Kemudian jika kasus yang diidentifikasi itu lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika ya. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka kasus tersebut adalah kasus rujukan moral ya. Barangkali itu saja, Pak Imran. Jadi luar biasa ya, Bu. Jadi saya bisa menarik kesimpulan, saya bisa menarik dengan bahwa Ibu dalam melaksanakan atau memecahkan sebuah kasus itu perlu identifikasi terlebih dahulu terhadap kasusnya seperti apa, kemudian tentu saja melakukan pengujian seperti itu. Manakala semua pengujian ini sudah dilakukan, manakah yang lolos, dan itulah dikatakan dengan dilema etika. Jadi luar biasa, Ibu. Sebuah pengalaman berharga juga buat saya. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan saya sudah menanyakan ini tentang bagaimana mengidentifikasi. Nah, kalau misalnya telah mengidentifikasi, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan sebuah keputusan khususnya di sekolah Ibu nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, Bu, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu, bagaimana? Jadi begini, Pak Imran. Jadi untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa yang atau pihak mana ya, misalnya. Jadi saya
saya ulang ya. Jadi Iya. untuk kasus dilema etika saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, Iya. membenturkan faktor apa atau dari pihak mana ya. Apakah kepentingan perorangan atau orang banyak ya. Kemudian mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, kemudian rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya atau jangka panjang ya. Barangkali itu Pak Eko. Jadi luar biasa ya Bu. Jadi apa yang Ibu jalankan dalam mengambil keputusan betul-betul sesuai dengan 4 paradigma nih pengambilan keputusan, di mana ada individu versus kelompok, ada keadilan versus kasihan, kemudian kepedulian dan jangka pendek dengan jangka panjang seperti itu ya. Jadi luar biasa Bu. Bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan? Ya, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang tadi. Jadi suara hati dan nalar harus sejalan dengan untuk memilih kebenaran yang paling kecil, mudaratnya dan besar manfaatnya ya. Jadi dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik di kasus itu berhubungan dengan peserta didik ya, berdasarkan pada prinsip berpikir atau berbasis berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli ya. Jadi tahap berikutnya lakukan investigasi dengan memeriksa kembali faktor-faktor dan fakta dan temuan peluang ya. Lalu buatlah keputusan. Nah, lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi ya, keputusan yang akan kita ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Jadi sangat luar biasa ya apa yang sudah Ibu laksanakan terkait dengan langkah-langkah dan prosedurnya seperti apa. Tetap pada berpikir pada rasa peduli, berpikir pada proses akhir, dan bagaimana berpikir terhadap prosesnya dan rasa kepeduliannya tadi. Kemudian tadi saya juga sangat saya sangat termotivasi dan karena kata Ibu yang mengatakan bahwa kita harus mengambil sesuatu yang lebih kecil, moderatnya, dan lebih besar manfaatnya. Itu sangat luar biasa, sebuah motivasi juga buat saya seperti itu. Nah, kalau misalnya berbicara tentang efektivitasannya nih Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan sebuah keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu saya lakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Barangkali begitu Pak. Jadi menyederhanakan kesederhanaan dan membangun kebijaksanaan. Jadi bijaksana memang sangat itu ya, ini efektifnya seperti itu. Nah, kalau berbicara tadi tentang keefektivitasan, tentu saja ada tantangan nih Bu yang dihadapi. Hal apa saja nih yang selama ini yang merupakan tantangan nih, misalnya Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan ya. Jadi jadi hasil keputusan yang diambil mungkin akan akan ada pihak-pihak yang tidak terima ya. Jadi ada pihak-pihak yang tidak terima sepenuhnya. Jadi proses untuk memahamkan sebagai orang atau secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk dan tetap istiqamah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati ya. Jadi kuncinya adalah istiqomah dengan keputusan yang sudah diambil, dan apapun itu adalah tetap menjadi prioritas yang kita lihat seperti apa kejadiannya nanti atau kasusnya seperti apa. Seperti itu Bu ya. Nah, luar biasa nih Bu jawabannya. Kemudian apakah Ibu nih selama memiliki Ibu memiliki jadwal nih atau tata kala, misalnya tata kala tertentu misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah mungkin Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah misalnya memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu nih jalankan dengan jadwal-jadwal tadi yang sudah Ibu susun? Jadi begini Pak Indra ya. Jadi tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus ya. Jadi prioritas
kasus yang prioritas, kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus yang dan kepentingan kasus tersebut yang diselesaikan. Jadi itu yang diselesaikan secepatnya. Jadi agar tercipta ya lingkungan sekolah yang sehat, kondusif, dan semua warga sekolah itu ya. Jadi Untuk semua warga sekolah. Jadi saya tadi bisa memetik bahwa tidak ada jadwal ya. Jadi misalnya tergantung dari kompleksitasnya kasus itu. Misalnya kalau kasus itu misalnya memang betul-betul harus diselesaikan segera, ya harus diselesaikan, kenapa harus menunggu seperti itu mungkin Bu ya. Jadi harus kita selesaikan, diprioritaskan penyelesaian masalahnya lah seperti apa. Mungkin dengan cara duduk bersama ataukah berjawab untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi tidak terlalu berlama-lama seperti itu mungkin ya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, misalnya kalau adakah seseorang nih atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Jadi faktor yang selama ini mempermudah saya untuk membantu dan dalam pengambilan keputusan itu komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah. Ya. Jadi kemudian pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu pengambilan keputusan Pak. Luar biasa. Ya, komunikasi intinya. Ya betul. Jadi memang segala sesuatunya itu harus ada komunikasi, karena bagaimanapun seberat apapun masalah dengan komunikasi insya Allah pasti akan terselesaikan seperti itu. Jadi luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya, sebelum Ibu memberikan sebuah gambaran ataukah mungkin kesimpulan seperti apa dari semua hal yang telah disampaikan nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika khususnya sebagai seorang pemimpin? Ya, jadi pengalaman yang saya ambil ya. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu maka harus mengidentifikasi jenis kasus ya. Harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian ya. Lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk mendapatkan atau menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip yang tidak merugikan siswa. Ya, barangkali itu. Jadi luar biasa ya pembelajarannya Ibu. Jadi intinya adalah pembelajaran yang Ibu ambil adalah dalam pengambilan sebuah keputusan harus berpedoman pada 4 paradigma tadi, kemudian 3 prinsip-prinsip dan 9 pengujiannya tadi. Mungkin dengan melalui tahapan-tahapan itu Ibu akan bisa menyelesaikan dan ada solusi nih dari permasalahan yang menghadapi. Dan keputusan itu adalah sebuah langkah gitu yang ditempuh oleh sebuah kepala sekolah. Dan saya bisa menyampaikan di sini bahwa ada 4 langkah dalam paradigma pengambilan keputusan, yaitu ada individu versus kelompok, kemudian ada keadilan versus kasihan, kemudian ada kebenaran versus kesetiaan, dan ada jangka pandang pendek versus jangka panjang. Nah mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya wawancara dengan Ibu Nida. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah SD 149 Kokinjong atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan dengan pengalaman, mudah-mudahan dengan sharing pendapatnya bisa menjadi pengalaman juga buat saya, sehingga nantinya ke depan saya juga bisa mengaplikasikan hal ini seperti ini. Terima kasih sekali lagi video saya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan demikianlah, semoga tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga terinspirasi. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak.